Cerita kembali berlanjut dengan diperlihatkannya Lufan yang menahan serangan dari Skeleton Corps. Ia juga bergumam, mungkinkah Valen Corps ini merupakan anggota resimen Griffin yang tewas di sini. Sembari menoleh ke arah Paman Tu, Lufan pun bertanya kepada Paman atau Senior Tu sebenarnya apa ini. Namun Senior Tu tak menjawab dan hanya diam. Ini sungguh merepotkan, ucap Senior Tu sembari menarik Griffinnya dan berkata kalau dirinya tidak akan membunuh mereka. Kemudian terlihat Senior Tu yang mengeluarkan jaring bernama jaring dingin ekstrim. Dalam panel dijelaskan kalau jaring dingin ekstrim menyebabkan tunggangan mengeluarkan jaring sihir atribut es yang bertahan selama 15 detik. Semua target yang terperangkap akan terus menerima damage minimal atribut es, tetapi akan dibekukan secara bertahap dalam 5 detik. Lufan pun segera menjauh dari segerombolan Valen Corps. Terlihat para monster itu yang berteriak karena terperangkap jaring Senior Tujing. Lufan pun bertanya kepada Senior Tujing apakah mereka pernah menjadi bawahannya. Namun sang senior tak menanggapi Lufan dan mengajaknya untuk pergi karena sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Lalu terlihat para Valen Corps yang terjerat jatuh dan hanya bisa memandangi kepergian Senior Tujing dan Lufan. Tak berselang lama mereka pun kembali dengan keadaan bingung. Keesokan harinya tampak Senior Tujing yang menanyakan apakah Lufan yakin. Lufan pun dengan tegas menjawab entah itu Valen Corps atau Giant, ia tetap ingin pergi ke garis depan. Bagus, ucap Senior Tujing sembari meminta pengawal untuk memanggil mereka masuk. Tak lama pengawal memberitahu kalau mereka telah tiba. Lalu salah satu dari kelompok tersebut melapor kalau semua anggota tim 78 ingin melapor untuk bertugas. Ternyata orang ini bernama Lu Fei, level 76 yang merupakan seorang kenaik of Divine Law tahap 3 dan merupakan pemimpin rute 78. Ada pula seorang pria yang mengeluh kalau dirinya sama sekali belum istirahat dan bertanya perintah apa yang akan diberikan Lord Northern. Dalam panel dijelaskan kalau pria yang sedang mengeluh ini bernama Lu Cangkong, level 70 dan merupakan seorang Holy Shield tahap 3 dan juga merupakan anggota tim rute 78. Kemudian perempuan berkacamata yang hanya diam ini bernama Sencai, sama seperti Lu Cangkong yang berlevel 70 dan merupakan seorang Eagle kenaik. Tahap 3 juga anggota tim rute 78. Kemudian Senior Tujing memanggil pemimpin rute 78 dengan sebutan Old Lu dan memberitahu kalau hari ini ia akan mengatur anggota tim untuknya, yaitu Akademi Longdu nomor 1, Lufan. Bersamaan dengan itu, Lufan pun menyapa para seniornya. Lu Cangkong yang mendengar Akademi Longdu, apalagi nama Lufan, berkata kalau nama keluarganya juga bermarga Lu, bahkan ia juga lulus dari kelas Shinyun Akademi Longdu. Lu Cangkong merasa kalau ini merupakan sebuah takdir dan Lufan yang menjabat tangan Lu Cangkong pun berterima kasih kepada seniornya karena sudah bekerja keras di garda depan. Kemudian Lu Cangkong meminta Lufan untuk jangan khawatir karena dirinya akan menjaga Lufan sebagai anggota tim baru. Di belakang itu terlihat Lu Fei yang memanggil Senior Tujing karena dia mempunyai beberapa pertanyaan. Penasaran dengan arti lencana di dada Kapten Lu atau Lu Fei, Lufan bertanya kenapa hanya dia yang memakainya. Lu Cangkong pun langsung menjelaskan kalau itu merupakan medali militer yang hanya dengan medali perunggu inilah Kapten Lu bisa menjadi kapten. Dan hanya ada 8 orang di resimen Griffin kita yang memiliki lencana emas dan jika Sir Tujing tidak ada di barak, maka 8 orang ini akan menjadi pemimpinnya. Kemudian kita pun dibawa ke pembicaraan Kapten Lu dengan Sir Tujing. Di sini Kapten Lu bertanya apakah Sir Tujing mengirim seorang mahasiswa untuk magang dan meminta Sir Tujing untuk jangan membuat lelucon seperti itu karena tim 78 mempunyai tugas yang sulit dan tidak punya waktu untuk mengurus anak-anak. Mendengar Kapten Lu yang berkata demikian, Sir Tujing pun balik bertanya kapan dirinya pernah membuat lelucon seperti itu dan jika ada bahaya ia tidak perlu mengkhawatirkannya karena jika dia mati itu masalahnya. Sir Tujing pun dengan tegas berkata kalau secara pribadi mereka adalah saudara
tetapi di sini ialah pemimpinnya. Dan mulai sekarang, Lu Fan akan menjadi anggota timnya, jadi jangan perlakukan dia seperti seorang siswa, lakukan saja sesukanya. Setelah itu, obrolan Lu Changkong dengan Lu Fan terhenti kala Kapten Lu mendekati mereka dan meminta Sencai untuk membawa Lu Fan ke ruang pertemuan tim dan mulai rapat aksi sekarang. Terlihat Sencai yang kesal dan berkata kalau ini merepotkan. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di ruang pertemuan tim 78. Di sini Kapten Lu menjelaskan kalau menurut kabar dari pos terdepan, badai salju akan tiba 4 hari lagi. Dengan kata lain, operasi mereka harus selesai dalam waktu 4 hari. Dan dibutuhkan waktu 2 hari untuk bolak-balik ke pos terdepan. Setelah sampai di pos terdepan, masih ada waktu 2 hari lagi untuk melanjutkan eksplorasi sepanjang rute 78. Di samping itu, tampak Lu Changkong yang merasa kalau dalam 2 hari mereka tidak akan bisa menjelajahi terlalu jauh. Kapten Lu pun menjelaskan kalau mereka saat ini mempunyai anggota baru dan selama mereka dapat memperluas 100 mil, kali ini mereka akan menyelesaikan misi. Sencai pun bertanya apakah jaraknya tidak terlalu jauh karena ada siswa di sini untuk mendapatkan pengalaman, jadi mereka juga harus selalu mengurusnya. Di sini Lu Fan memikirkan tentang peta harta karunnya yang berlevel dewa berada di area yang belum dijelajahi, dan jika misi kemajuan ini berhasil, ia mungkin bisa mendapatkannya. Setelah itu, Kapten Lu pun meminta mereka untuk menyiapkan Griffin dan bersiap untuk berangkat dalam 15 menit. Lalu terlihat Sencai yang mengatai Lu Changkong seperti robot dan bertanya kenapa mereka tidak sekalian menunggu sampai badai salju berlalu sebelum berangkat. Dan si Lu Changkong yang merespon dengan mengatakan emangnya siapa yang menjadikan tim mereka di lini terdepan. Kemudian Kapten Lu berkata kepada Lu Fan untuk menempatkan tunggangannya ke kandang tim mereka karena makanan di sini adalah yang terbaik. Lu Fan pun menjawab kalau tunggangannya belum cukup level dan ia belum bisa mengendarainya. Seketika semua orang pun terkejut dan Sencai yang langsung mengatakan kalau ia tidak akan mau membawa Lu Fan bersamanya dan membiarkan Kapten Lu yang akan menangani masalah ini. Di samping itu terlihat juga Lu Changkong yang bertanya bagaimana Lu Fan akan terbang bersama tim. Lu Fan pun meminta mereka untuk jangan khawatir karena tidak perlu repot-repot untuk membawanya bersamanya karena ia sebenarnya... Belum saja selesai berbicara, scenes pun berganti. Terlihat Lu Changkong yang takjub akan perlengkapan Lu Fan dan juga Sencai yang meremehkan Lu Fan dengan berkata, apakah Lu Fan dari keluarga berpangkat tinggi karena bisa membuat Sir Tujing mempercayainya dan memiliki perlengkapan seperti itu. Lalu Lu Fan pun bertanya kepada Sencai apakah kedua elangnya sedang mengintai karena tunggangan elang raksasanya selalu dikawal oleh 2 elang kecil. Namun di saat itu pula Sencai berkata kalau sekarang bukan waktunya ngobrol karena mereka akan memasuki kumpulan awan hitam. Kapten Lu pun menambah kecepatan dan berteriak kalau jarak terlihat di dalam awan akan sangat rendah dan semuanya bersiaplah untuk melakukan yang terbaik. Lu Changkong pun meminta adik juniornya yaitu Lu Fan mengikuti dirinya baik-baik dan jangan sampai ketinggalan. Namun di saat itu pula Lu Fan terkejut karena ia saat ini tak bisa melihat di mana mereka berada. Lu Fan pun meneriaki senior dan Kapten Lu, namun tak ada yang menjawab. Kemudian Lu Fan pun dibuat terkejut karena merasakan sesuatu yang sangat berbahaya tanpa sepasang mata bersinar dari arah belakang Lu Fan. Dan ya, kita pun diperlihatkan sesosok seperti singa hitam yang sangat besar. Dijelaskan dalam panel kalau monster ini bernama Tracer Flying Lion, berlevel 70 dan memiliki 3 skill, yaitu yang pertama adalah Cloud and Fog, skill yang dapat berintegrasi dengan awan dan kabut dan dapat bergerak cepat serta bersembunyi di awan dan kabut. Skill kedua bernama Phantom Tracer, skill yang secara instan menembakkan serangan dari awan dan kabut dan jika mengenai target, sebuah phantom akan terbentuk di lokasi saat ini. Phantom tersebut bertahan selama 18 detik dan dapat meniru tubuh utama untuk melancarkan serangan normal secara bersamaan. Skill ketiga adalah Valen Corpse Chance, di mana Tracer Flying Lion telah menjelma menjadi mayat akan menguasai skill umum Valen Corpse, Corpse Wave, Born to Die, dan Without Hope. Kemudian terlihat Lu Fan yang langsung menebas monster itu sembari bergumam kalau di hadapannya ada Valen Corpse lainnya.
dan tampaknya bulan darah tidak hanya berdampak pada manusia. Lalu terlihat Tracer Lion yang meluncurkan salah satu skillnya, yaitu Phantom Tracer, dan membuat Lufan berpikir kalau Valiant Corps ini benar-benar berbeda dari monster lainnya, dan oleh karena itu Lufan tidak bisa memanggil Dragon Pet dengan gegabah. Dan di saat itu pula terdengar teriakan Lu Changkong yang meminta Lufan untuk cepat menghindar. Untung saja Lufan diselamatkan oleh Sencai yang meluncurkan salah satu skillnya bernama Double Eagle Vein, merupakan skill yang dapat memerintahkan elang ganda untuk bertabrakan dengan target dengan kecepatan tinggi dan menarik perhatian target. Sencai pun meneriaki Lufan dan yang lainnya untuk jangan sampai Tracer Lion memunculkan Phantom, dan Sencai merasa kesal karena ia kehilangan satu ekor elang. Di bawah itu juga terlihat Lu Changkong yang memperingatkan untuk jangan sampai ketinggalan karena awan hitam penuh dengan monster elite. Lalu terlihat Lu Changkong yang menggunakan skillnya pada Lufan sembari berkata kalau ia di sini untuk melindungi Lufan, dan monster seperti ini adalah kejadian sehari-hari bagi mereka. Lufan pun berterima kasih kepada seniornya sembari mengatakan kalau ia tidak bisa hanya melihatnya bertarung. Setelah itu terlihat Tracer Lion yang kembali menggunakan skillnya, yaitu Trail of Cloud, yang membuatnya dapat berintegrasi dengan awan dan bergerak cepat serta bersembunyi di awan dan kabut. Ada pula Sencai yang meneriaki Lufan kalau pendatang baru tidak boleh bertindak sendiri dan harus ikuti instruksi tim. Terlihat Lu Changkong yang dengan semangat berkata untuk menyerahkan Tracer Lion kepada mereka karena mereka selalu mengandalkan Kapten Lu dan mereka masih belum memiliki lencana, jadi inilah waktunya bagi mereka untuk aktif. Namun di saat itu pula terdengar teriakan yang cukup keras membuat Lufan bertanya bukankah itu teriakan Tracer Lion. Tak disangka teriakan itu membuat Lu Changkong yang sebelumnya sok berani malah kabur duluan bersama Sencai. Lu Changkong berkata kalau ini sangat buruk karena teriakan itu merupakan teriakan dari monster yang bernama Swallowing Heaven. Ia meminta Lufan untuk mundur karena ini adalah hal yang tidak biasa. Dan saat Lufan yang masih bingung apa itu Swallowing Heaven, makhluk itu pun tiba-tiba sudah ada di hadapannya. Makhluk besar seperti paus ini ternyata berlevel 75. Dijelaskan dalam panel bahwa dia mempunyai 3 skill. Yang pertama bernama Devouring Heaven and Earth, di mana skill ini akan melahap target apapun yang terhisap ke dalam mulut, memberikan damage pada target yang tertelan setiap detik, 1% damage darah maksimal. Skill kedua bernama Whale, di mana Swallowing Heaven mengubah awan menjadi laut. Setelah berenang keluar dari lautan awan, akan terpicu menyebabkan 9.999% damage pada semua target dalam jangkauan. Yang ketiga adalah Valiant Corps Change. Ketika Swallowing Heaven telah menjelma menjadi mayat, ia akan menguasai skill umum Valiant Corps, Corps Wave, Born to Die, dan Without Hope. Melihat Swallowing Heaven di hadapannya, Lufan pun bergumam kalau makhluk ini lebih besar dari bentuk World Destroyer Xiaoye. Setelah itu Lufan pun dikejutkan dengan Kapten Lu yang ada di sebelahnya. Kapten Lu pun meminta Lufan untuk berhenti melamun dan terbanglah dengan cepat. Lalu Lu Changkong pun merasa kalau ini lebih buruk dari hari-hari biasanya karena bahkan Swallowing Heaven pun muncul. Dan di saat itu juga Kapten Lu meminta untuknya diam dan terbanglah dengan cepat karena ada juga kumpulan bangkai burung aneh di awan ini. Lufan yang sedang melarikan diri pun bergumam kalau siapapun yang dekat dengan Blood Moon penuh dengan Valiant Corps. Lufan juga menebak kalau mata besar itu memang tidak memiliki nafas kehidupan, namun sebenarnya dia mengubah segalanya di sini. Namun tiba-tiba sang Swallowing Heaven mengeluarkan skillnya yang bernama Devouring Heaven and Earth, di mana skill itu akan menelan target apapun yang terhisap ke dalam mulut, menyebabkan damage sebesar 1% darah maksimum per detik pada target yang tertelan. Lufan pun berpikir dengan cara apa lagi ia melarikan diri dan berniat untuk memanggil naganya. Namun dalam hatinya Lufan bingung apakah Dragon Pet-nya akan terpengaruh oleh Valiant Corps. Apalagi di saat ini jika ia tak mengeluarkan naganya, ia akan tertelan. Lufan pun berteriak kepada Kapten Lu kalau ia akan menanganinya. Mendengarnya, Kapten Lu pun meminta Lufan mengikutinya untuk keluar dari awan dan jangan omong kosong. Terlihat juga Sencai yang menginformasikan timnya bahwa mereka hampir keluar dari awan hitam.
Dan pada akhirnya mereka pun telah keluar dari awan hitam dan membuat skill Swallowing Heaven terputus. Luffy pun bertanya kenapa Swallowing Heaven masih mengejar mereka padahal mereka sudah keluar dari awan hitam. Dan langsung dijawab oleh Kapten Lu kalau begitu Swallowing Heaven meninggalkan awan, ia akan terjatuh. Luffy bergumam kalau setiap Valen Corps memiliki cara yang berbeda untuk menanganinya. Dan ini adalah pengalaman berharga yang dipelajari para senior grup Griffin sepanjang hidup mereka. Setelah itu terlihat Swallowing Heaven yang terjatuh ke dalam salju dan memicu salah satu skillnya yaitu Wellfall. Dijelaskan dalam panel kalau Swallowing Heaven mengubah awan menjadi laut setelah berenang keluar dari lautan awan. Wellfall akan terpicu dan menyebabkan 9.999% damage pada semua target dalam jangkauan Valen Corps termasuk dirinya sendiri. Kemudian Kapten Lu pun meminta timnya untuk bersiap mendarat dan beristirahat. Singkat cerita, mereka pun sudah mendarat. Terlihat Luffy dan Lu Cangkong yang melihat bangkai Swallowing Heaven sembari berkata kalau Kapten Lu terlalu cemas, apalagi ada orang baru yang bergabung dan mengambil resiko memasuki awan. Luffy pun meminta maaf kepada seniornya karena dirinya tak tahu banyak tentang ujung utara. Sembari menggandeng Luffy, Cangkong pun meminta dirinya untuk tidak perlu menyesali karena Blood Moon, Valen Corps, awan hitam, dan lain-lain. Ia juga tidak mengetahui hal ini sampai ia datang ke sini. Sencai yang sedang memberi makanan kepada elangnya pun membuka mulut dan mengatakan kalau jika ini terus berlanjut akan sulit menyelesaikan misi eksplorasi mereka dan mereka hanya punya waktu 3,5 hari lagi. Kemudian terlihat Kapten Lu yang mengatakan kalau dengan penambahan orang baru kecepatan mereka sedikit lebih lambat dan ia hanya perlu lebih banyak waktu dan latihan. Mendengarnya, Sencai pun berteriak kalau tidak ada waktu untuk menyesuaikan diri. Ia dan Cangkong tidak peduli. Ia khawatir apakah kita bisa kembali pada hari keempat. Sencai juga menegaskan kepada Luffy kalau dirinya tidak peduli hubungan seperti apa yang Luffy miliki di sini, tapi ia ingin memberitahunya dengan sangat jelas kalau ini bukan tempat di mana ia bisa mendapatkan kualifikasi hanya dengan berlama-lama dan ia harus memikirkan jalan selanjutnya dengan hati-hati. Dan sembari menunjuk Luffy, Sencai lanjut berkata, bagaimana jika benda di bawah kakimu ini benar-benar terbangun? Tidak hanya kerajaan naga, tapi seluruh dunia akan berada dalam bahaya. Dan sebaiknya Luffy kembali ke barak dan mengerjakan logistik. Karena jika ia menghadapi krisis di garis depan, mereka tidak punya tenaga untuk mengurusnya. Kemudian Luffy pun mengatakan kalau saudari Sen, senior Lu dan Kapten Lu telah mengajarinya banyak hal selama ini. Dan ia sudah memiliki pemahaman tentang tempat ini. Luffy pun meminta mereka mempercayakan dirinya untuk membantu langkah selanjutnya. Melihat Sencai yang masih menatap Luffy, Lu Cangkong pun mencoba memisah mereka dan Kapten Lu yang meminta mereka semua untuk berhenti mengeluh. Dan sembari menoleh, Kapten Lu pun mengatakan kalau ini semua adalah pengaturan Sir Tujing, jadi pasti ada alasannya. Lalu Kapten Lu pun meminta tim untuk beristirahat karena mereka akan segera berangkat. Terlihat Cangkong yang mengiyakan perintah itu dengan semangat. Kapten Lu pun menoleh ke arah Sencai dan menasihatinya kalau jangan terlalu banyak berpikir dan biarkan Luffy melindungi dirinya sendiri dan tidak menimbulkan masalah. Lihat saja nanti bantuan apa yang bisa dia lakukan sebentar lagi. Dengan nada kesal, Sencai malah berkata kalau Luffy tidak melakukan hal yang merugikan saja sudah cukup. Namun tiba-tiba di saat itu pula elang milik Sencai pun berteriak tanda peringatan bahwa ada serangan musuh. Lalu terlihat banyaknya balok-balok es yang berterbangan ke arah Luffy dan kawan-kawan dari atas langit. Tentu saja Kapten Lu segera menyuruh tim untuk menyebar dan berlindung. Sembari menghindari balok-balok es besar itu, Kapten Lu pun memerintahkan Cangkong untuk menggunakan perisainya. Lu Cangkong yang sedang jatuh pun mengerahkan tangannya sembari menggunakan salah satu skillnya yang bernama Shield of Sanctuary. Dijelaskan bahwa skill ini memberikan perisai kepada semua rekan yang dapat menyerap damage sebesar 200% dari darah maksimum pengguna selama 10 detik. Dan ketika perisai mencapai kapasitas penyerapan dalam hitungan 10 detik itu akan menyembuhkan target rekan saat ini dengan total diserap jumlah kesehatan. Lalu saat Luffy mendaratkan kakinya, terdengar teriakan Lu Cangkong yang berkata kalau dirinya terluka dan mereka terpisah dengan Kapten Lu.
Di sini Luffy menduga apakah itu monster Valen Corps lainnya. Terdengar juga teriakan Kapten Lu yang meminta Lu Cangkong dan Luffy segera melaporkan situasi mereka. Namun di saat itu pula muncul kaki hitam besar yang membuat Luffy menoleh dan terkejut sampai-sampai tak mendengar perintah Kapten Lu. Ternyata di hadapan Luffy sangat banyak sekali monster dan merupakan monster elite level 80. Dijelaskan dalam panel bahwa monster ini bernama Ice Snow Yeti berlevel 80 dan mempunyai 3 skill. Yang pertama adalah Ice Throw, di mana Ice Snow Monster menggunakan es batu sebagai benda lempar yang dapat menimbulkan damage besar pada target secara terus-menerus dan akan membekukan target selama 30 detik. Yang kedua adalah Berserk. Ketika darah Ice Snow Monster turun di bawah 50%, ia akan mengamuk, meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 350% dan meningkatkan kecepatan gerakan serta kecepatan castingnya sebesar 100%. Dan yang terakhir adalah Valen Corps Change, skill yang merubah Ice Snow menjadi Valen Corps. Ia akan menguasai skill umum dari Valen Corps, Corp Wave, Born to Die, dan Without Hope. Dan ya, baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri. Sampai jumpa.